Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas bagaimana konsep kegiatan in on in yang diinput dalam RAB yang akan dimasukkan dalam sistem. Untuk kegiatan in on in ini masih mengacu ke template ya. Untuk template ini ada yang baru. Kalau kemarin video sebelumnya, video 3 hari yang lalu itu pakai template yang lama, jadi agak beda sedikit. Kemudian ini ada yang baru, templatenya bisa dicek di web KGTK Madrasah Kemenak.go.id di akun masing-masing. Ini ada di template proposal, ini ada yang baru ya. Kalau lihat webnya 3 hari yang lalu, ini masih belum ganti templatenya. Ini ada template Pokja. Kemudian modul yang baru juga untuk juknisnya bisa dicek di sini. Nah, kita bahas kembali bagaimana template proposalnya ya, karena ini ada perbedaan kemarin pada video sebelumnya. Ini langsung ke poin 7 ya. Langsung ke poin 7, ini kegiatan 1 UP. 1 UP itu satu kegiatan 1 UP. Kemudian masing-masing semua kegiatan yang kita laksanakan itu terpenuhi minimal 32 JP. Atau kalau lebih dari 32 JP, ini rentangnya 32 sampai 36 JP. Ini sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan PKB SK Dirjen Pendis nomor 6673/2019. Disebutkan bahwa waktu pelatihan antara 32 sampai 36 JP. Kemudian yang ini untuk MGMP, MGBK, KKM Pokjawas wajib memenuhi 7 kegiatan. Jadi 7 kegiatan ini ada in, on, dan in-nya. In, on, dan in ya. Kemudian 5 kegiatan untuk KKG. Ini untuk KKG dan MGMP, MGBK wajib memenuhi minimal 32 JP. Untuk memenuhi 32 JP, minimal, berarti tidak cukup 1 UP. Ya, udah ada ralat untuk video sebelumnya itu kan kemarin belum ada minimal JP nya ya. Kalau sekarang berdasarkan template yang baru, ini minimal 32 JP. Untuk 1 UP wajib ini 18 JP. Kemudian untuk memenuhi 32 JP, ini pilih 1 UP lagi. 1 UP lagi, misalkan saya pilih untuk relasi dan fungsi. Berarti untuk relasi dan fungsi ini ada 34 JP. Jadi nanti ini 2 UP sudah memenuhi untuk 32 JP karena jumlahnya sudah 34. Kemudian
karena ini MGMP. Karena MGMP berarti wajib memenuhi untuk 7 kegiatan in dan on nya. Kalau nanti KKG berarti 5 kegiatan 32 UP 32 JP ya. 5 kegiatan sebanyak 32 JP. Kemudian ke input proposal. Ini sampai sini kemarin ya, ubah. Kemudian ini materinya yang di input materi wajib dulu. Ini masih di mapel matematika ya, mapel matematika, materi himpunan 18 JP. Kemudian kegiatan in on nya itu bagaimana? In on nya yang pertama in karena pelatihan, berarti kan ini harus bertemu dengan narasumber. Ini yang berarti in itu in service learning. In nya 4. Kemudian on the job learning. On ini pengaplikasian atau setelah tatap muka dengan narasumber, kemudian dipraktekkan di kelas masing-masing untuk on. Kemudian setelah dipraktekkan di kelas masing-masing, ini ada istilahnya in lagi. Ini semacam refleksi atau membahas kekurangan-kekurangan yang sudah dilaksanakan di kegiatan on nya. Jadi nanti lengkap, ada in, on, dan in. Kemudian untuk 18 JP ini kan tidak selesai dalam 1 hari, jadi nanti dipecah jadi beberapa kegiatan. Oke, langsung saja. Ini untuk UP himpunan. Untuk UP himpunan ini in nya ada 4, on nya 10, in nya 4. Ya, perlu diketahui juga kita untuk distribusi JP nya mengikuti ini ya, mengikuti yang ada di template, karena ini yang diberikan oleh tim pengembang PKB dari Kementerian Agama. Jadi ini harus menyesuaikan template masing-masing, baik MI, MTS, MA, HKM maupun Pokjawas. Ini sudah standar JP nya ya, sudah standar distribusi JP nya. Ini langsung dari tim pengembang PKB. Ya, kemarin ada yang nanya berapa standar JP. Ya, ini yang ada di modul PKB, yang ada di sistem, tadi, yang ada di sini ya. Nah, ini yang ada di sini, ini modul PKB, ini yang baru ya. Kemudian langsung kembali ke yang tadi. Ini kan tujuannya ini peningkatan kompetensi profesionalisme guru melalui himpunan dan melalui materi himpunan dan operasi himpunan dalam penyelesaian masalah. Bentuknya ini nanti pelatihan, kemudian narasumber FASDA, atau nanti bisa berubah ya. Ini karena masih berupa proposal. Ini kegiatan in karena bentuknya pelatihan. Misal untuk ini,
Karena ini bentuknya in, kemudian bertemu dengan narasumber, pasti perlu tempat. Kita tambahkan untuk di RAB nya sewa tempat ya, sewa tempat. Standarnya di tempat masing-masing berapa, misal ruangannya satu ruangan, satuannya misalkan standarnya 500.000. Satuannya ruang ya, satuannya ruang. Kemudian standarnya 500. Ini kebutuhan untuk nanti menyesuaikan tempat masing-masing ya. Kemudian yang kedua, misal konsumsi. Untuk konsumsi ini menyesuaikan standar masing-masing daerah. Ini ada standar konsumsi di Jawa Tengah. Ini konsumsi ini sesuai provinsi masing-masing ya. Ini di Jawa Tengah berarti makan 44.000, snacknya 15.000. Ini paling maksimal ya, 44.000, ini 15.000. Berarti misal snacknya 40.000, snacknya 10.000, makannya 40.000, berarti untuk di sini bisa 50.000 ya. Ini ada 26 kelompok sini ya. Untuk kelompok MGMP nya ada 26 orang. Berarti nanti 26 orang semuanya peserta ya. Dari mulai ketua, sekretaris sampai bawah. Ini 26 orang semuanya peserta, tidak ada panitia ya. Semuanya peserta nanti ikut dalam kegiatan MGMP. Kembali ke yang tadi, ini tadi karena belum disimpan centang biru ya, ini masih perlu diisi lagi. Misal konsumsi untuk peserta 26, misal narasumber ini menyesuaikan berapa JP nya. Kalau satu hari 4 JP ini masih bisa satu narasumber ya. Mungkin kalau 8 JP ini bisa 2 narasumber. Misal kita buat 2 narasumber ya, jadi nanti 26 plus narasumbernya 2, berarti 28. Kemudian ini pakai enter, 28. Satuannya box ya. Kemudian tadi harganya yang standar 50.000. Nanti untuk standar pembiayaan ini nanti saya sertakan di deskripsi ya. Nanti bisa diunduh di masing-masing, bagi masing-masing yang menginginkannya bisa ngunduh di deskripsi, di link yang ada di deskripsi. Ini kita centang biru. Kemudian sewa tempat, konsumsi.
ini bisa dilihat di sini ya. Misalkan acuan yang akan digunakan, mungkin perlu digunakan ini penggunaan dana bantuan. Nah, di sini ya. Ini kebutuhannya. Kalau misal ada kebutuhan lain di luar ini tadi seperti sewa tempat, ini bisa menyesuaikan atau bisa ditambahkan. Tapi masih sesuai standar pembiayaan. ATK ya. ATK dari konsumsi sudah, kemudian tambah ATK. Misal ditambah ATK. ATK ini perlu berapa? 20 semua peserta 26 ya. Kalau narasumber ATK tidak usah, 26 peserta. Ini satuannya unit, bisa ya, unit. Kemudian harganya untuk ATK standarnya, standar ATK ini hanya standar itu ya. Misal sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan 20.000 sampai 30.000. Misal kita pilih 25.000. Kemudian centang. Oke, ini sudah bertambah ya. Sudah bertambah. Kemudian dilanjut lagi sampai bawah ya. Kemudian untuk kebutuhan fasilitator seperti transport, uang harian, penginapan. Ini untuk fasilitator, bagi yang non PNS atau non ASN ya, ini bisa dibiayai dengan block grant. Tapi jika PNS tidak dibayar ya, paling hanya dikasih transport ya, paling hanya dikasih transport. Error nih. Untuk uang harian boleh dibayarkan jika minimal 8 JP dalam sehari ya, dalam minimal 8 JP dalam sehari. Jika 4 JP berarti hanya menerima uang transport. Untuk uang harian ini baik peserta maupun fasilitator ya, jika minimal 8 jam 8 JP sehari ini menerima uang harian ya. Untuk fasde jika non ASN seperti tadi ya, jika non ASN maka tidak menerima honor ya. Pada RAB kata fee narasumber dihilangkan, cukup transport. Kemudian untuk anggaran administrasi bank juga dihilangkan. Ini nanti disesuaikan ya di RAB masing-masing. Kemudian honor panitia tidak ada. Semuanya adalah peserta. Seluruh peserta dan panitia serta narasumber
anggarannya sama, yaitu transport. Jika dalam sehari ini melebihi 8 JP, ini menerima uang harian. Ini tadi nggak ada ya, administrasi bank, dihilangkan saja. Kemudian ini yang penting prokes ada. Ya. Kemudian setiap kegiatan ini adalah siklus in on in ya, menyambung. Tadi kan in ya. Maaf, ini kan hanya konsep, jadi nanti bisa disesuaikan di MGMP masing-masing. Paling ini nanti bisa dipelajari bersama. Ini kan tadi in ya, ini in. Kemudian jika belum selesai, ini masih dilaksanakan lagi. Ini kan tadi in nya 4 JP. Kalau 4 JP kan bisa selesai dalam sehari. Kemudian on ini 10 JP. On ini 10 JP, tapi masih materi yang sama, tapi nanti sebanyak 7 kegiatan ya. Tapi jika misal ini kan ada untuk UP1 ini 18 JP, paling tidak misal in-nya 1 hari, on-nya 1 atau 2 hari, in yang terakhir ini 1 hari, kan ada 4 hari ya, ada 4 hari, ada 4 kegiatan ya, ada 4 kegiatan. Ini kan baru 4, kemudian dilanjut UP. Misal saya ambil relasi dan fungsi 16 JP, berarti ini dilanjut kegiatan 5 sampai kegiatan 7. Begitu ya, bisa dipahami. Misal ini saya contohkan satu kali lagi. Ini masih materinya himpunan. Tambahnya di sini ya, tambah kegiatan. Materinya masih himpunan untuk MTS. Materi himpunan. Nah, ini materi himpunan. Kemudian tujuannya ini tadi kan in ya, sekarang on-nya berarti kan mengaplikasikan di kelas masing-masing. Berarti pengaplikasian kegiatannya ini ya. Ini misal saja, ini bisa dikopas. Pengaplikasian di kelas materi himpunan. Dalam penyelesaian masalah. Pengaplikasian di kelas. Bentuknya ini berarti di kelas masing-masing ya. Untuk bentuknya praktek di kelas. Narasumbernya karena di kelas masing-masing,
ini tidak ada ya. Untuk waktu pelaksanaannya setelah in yang kemarin, ini in nya kan tanggal 6, berarti ini tanggal 7 misalkan 7 Juni ya. 7 Juni waktunya, karena di kelas jam 7 kadang sudah masuk, kemudian baru centang biru. Setelah ini nanti bisa tambah RAB nya. Untuk praktek di kelas ini apakah butuh anggaran ruang? Kan tidak ya, karena di kelas masing-masing. Berarti yang diperlukan misalkan ATK untuk pembelajaran, pesertanya 26, satuannya paket, ada 26 paket. Misal kalau di kelas itu ATK nya yang diperlukan kertas asturo atau kertas plano ya, untuk praktek siswa atau untuk bahan presentasi. Misalkan jika di kelas tidak ada proyektor ya, ini dianggarkan saja standarnya berapa. Kalau tadi yang di atas ATK nya 25.000, kalau mau disamakan bisa, kalau mau dibedakan karena ini di kelas bisa saja ya. Ini 20.000, misalkan setelah on di kelas pakai saja tadi 25.000 ya, sekarang 20.000. Ini misalkan. Kalau nanti menyesuaikan anggaran masing-masing bisa ditambahkan atau dikurangi lagi. Jangan lupa klik centang biru. Kalau tidak klik centang biru, nanti klik kembali atas langsung hilang, tidak masuk anggaran. Untuk on praktek di kelas cukup ya, ini ya. Untuk kegiatan on di kelas paling yang dibutuhkan hanya ini ya, ATK. Kemudian ini onnya tinggal berapa ini? Kalau ini kan onnya 10 JP. Kemudian kita praktek di kelas ini, kalau siswa kan paling masuk jam 7, pulang sampai jam 13.30 ya, 13.30 atau jam 14.00. Itu kan paling hanya berapa JP, tidak ada 10 JP. Berarti kan nanti tidak selesai dalam satu kegiatan ya. Berarti ditambah lagi kegiatan yang ketiga, tambah kegiatan tapi masih materi yang sama, materi himpunan, masih pengaplikasian di kelas. Kemudian bentuknya praktek di kelas. Narasumber tidak ada, walaupun narasumber tidak ada, ini kan kegiatan on, nanti dibantu supervisi oleh Pak Kepala ya. Pak Kepala ini di kegiatannya kan ada materi supervisi waktu on ya.
Jadi nanti ketika guru on di kelas masing-masing, ini ada supervisi kepala madrasah. Ini adalah kegiatan KKM ya, kegiatan KKM. Nah, ini ada on. Ketika gamat on ini di madrasah masing-masing, ini adalah mengawasi guru yang sedang PKB di kelas masing-masing. Jadi nanti ini saling mensukseskan antara guru dan gamatnya ya, saling melengkapi ya. Tanggalnya setelah tanggal ini 6, dari tanggal 7 dari tanggal 7 ya, tanggal 7 sekarang tanggal 8 Juni. 8 Juni jamnya jam 7, centang biru. Anggarannya mau disamakan boleh, dibedakan bisa, tapi yang standar saja ya, karena masih di kelas, kebutuhannya masih ATK. Sebanyak 26 guru satuan paket. Misal dalam pembentukan materinya lebih membutuhkan peralatan yang lebih lagi ya, anggarannya ditambahkan bisa juga, bisa 20 atau 30 ribu, tapi tetap menyesuaikan anggaran semuanya nanti ya. Klik centang biru. Ini sampai di sini ya. Sampai di sini himpunan, materi himpunan ini sudah 3 kegiatan. In 1, on-nya 2. Ini kan ada 18 JP. Mungkin nanti bisa juga setelah ini bisa in itu ya, bertemu kembali, tatap muka kembali dalam pertemuan MGMP bersama narasumber ya. Jadi nanti 7 kegiatan itu 2 UP ya. Ini kalau matematika ini kan baru 3 kegiatan. 3 kegiatan masih 1 UP. Jadi nanti 1 UP ini 1 in, kemudian 2 on, 1 in lagi. Atau nanti bisa di variasi lagi sesuai kebutuhan MGMP nya. Bisa in on lagi atau bagaimana. Nanti ada apa itu, sesuai MGMP masing-masing lah ya. Sesuai MGMP masing-masing. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan karena ini hanya konsep ya. Tapi nanti semoga bisa mempermudah untuk pengertian dalam rangka pembuatan proposal dan input proposal di akun masing-masing ya. Kemudian setelah jadi juga nanti langsung diterima atau di-approve oleh admin. Kemudian ini yang perlu ini setelah selesai ya. Setelah selesai ini jangan lupa klik ini ubah, seperti video yang sebelumnya. Klik ubah dulu, ubah berhasil, kemudian baru kembali. Nah, setelah proposal selesai semua, kalau ini tadi matematika minimal 7 kegiatan,
32 JB ya, sesuai ini, sesuai di aturan template dan modul PKB nya. Setelah selesai minimal 7 kegiatan 32 sampai 36 JB. Kemudian setelah dikoreksi sampai fix. Kalau belum fix jangan dikirimkan dulu, karena kalau sudah kirim proposal kita tidak bisa diedit kembali. Seperti itu, semoga bermanfaat. Jika ada tambahan atau kekurangan dan pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar. Untuk kolom komentar monggo. Kemudian tadi untuk standar pembiayaan nanti juga disertakan di link deskripsi. Semoga bermanfaat dari kami. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.